Sahabat YKaki, kita ketemu lagi di podcast We Care. Dan di episode kedua ini kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol lagi. Di episode yang pertama kemarin Bu Ira sudah menceritakan bagaimana jatuh bangunnya mendirikan rumah kita ini. Dan kita akan kembali berbincang-bincang dengan dua narasumber kita, Bu Ira dan Dr. Andi. Ya, pada prinsipnya kan rumah sakit bukan rumah atau tempat terbaik bagi anak untuk tinggal, walaupun dia membutuhkan itu. Tapi Bu Ira, anak-anak yang dirawat itu kan membutuhkan support tidak hanya fisik, karena tadi Dr. Andi sudah bilang bahwa dia butuh karena untuk menghemat jarak, waktu, kemungkinan infeksi. Ada satu kebutuhan anak yang penting juga, yaitu aspek psikologis, ketentraman. Dia butuh sekolah, dia butuh bermain. Apa yang Bu Ira tawarkan? Oh ya, kami justru kembali lagi berdasarkan pengalaman para orang tua. Mereka pun juga menyadari bahwa bukan hanya rumah singgah yang dibutuhkan. Tentunya rasa kebersamaan dulu di rumah itu sendiri. Itu yang harus diciptakan oleh orang tua. Home. Yeah, home. Jadi second home, rumah kedua. Jadi betul-betul kita ciptakan atmosfer itu di rumah kita. Istilah rumah singgah YKaki namanya rumah kita. Itu adalah rumah singgah, rumah kedua mereka. Jadi anggaplah rumah sendiri. Silakan berlaku apa yang ingin Anda lakukan, dan anak-anak pun boleh main bebas. Tentunya dalam batasan-batasan tertentu. Jadi jamnya istirahat ya istirahat, jamnya makan ya makan. Seperti itu kita lakukan. Makan? Siapa yang masak? Nah, masak itu juga sesuatu, karena tadi saya bilang kebersamaan. Ya. Kita di rumah kita tuh tidak pernah ada pembantu. Kita tidak ada pembantu, tidak ada cleaning service, tidak ada tukang masak. Ya. Semuanya adalah yang ngerjain para orang tua sendiri. Kenapa kita anggap seperti itu? Karena supaya mereka pun juga merasa sense of belongings. Orang-orang kita ini kalau kita tahu bahwa semuanya tersedia dan free, kadang-kadang mereka suka take it for granted. Jadi mereka suka nggak peduli. Nah, dan itu saya kira bukan cuma orang Indonesia aja, dimanapun itu terjadi. Sehingga kita langsung pertama yang kita terapkan adalah kamu harus bersihin rumah. Kamu boleh tinggal di sini selama dibutuhkan untuk selama pengobatan, tetapi tolong rawat dan jaga kebersihan rumah sini. Dan juga masak bersama-sama. Jadi nggak sendiri-sendiri, masak rame-rame, ditentukanlah sendiri menunya. Gantian tentunya menu si anak si A. Itu yang mau saya tanyakan. Nah, kalau dia pengen telur ceplok, yang lain pengen sambal goreng tempe, gimana tuh? Dulu seperti itu awalnya. Jadi mereka boleh masak sendiri suka-suka, bahan kita siapin. Tapi yang ada boros. Kalau boros oke lah ya, uang kita bisa bilang kita bisa cari. Tapi kalau satu sama lain berantem hanya gara-gara beda. Beda itu tadi. Tadinya mintanya ayam goreng, satu minta ceplok. Ternyata dia lihat temennya, loh kok ceplok lebih enak ya, saya mau yang ceplok. Loh kamu tadi kan ayam goreng gitu ya, kayak gitu ya. Akhirnya kita sepakatin, oke, mama tolong diatur. Hari ini menunya si A, besok menunya si B, besoknya lagi menunya si C. Digilir, silakan diatur. Si anak pun dikasih tahu, nanti kepengenan kamu besok ya, sekarang pengennya ini. Makan semua sama. Malah lebih kompak, karena anak-anak kan lihat semuanya. Anak-anak tuh kan belajar dengan melihat. Dia lihat si ini makannya ya begitu, dia lihat yang begitu, nggak ada pilihan, ya makan. Seperti itu. Dokter Andi tadi kan sempat jalan ke sana. Iya. Apa kita melihat-lihat dapur, ruang tinggal mereka, apa komentar Dokter Andi? Kalau secara umum ya, saya ngelihat aspek manfaatnya jauh lebih besar dibanding aspek tidak manfaatnya, terutama dalam aspek psikologis. Karena akhir-akhir ini memang ya saya lebih menekankan bahwa aspek psikologis itu sangat penting, karena untuk saat ini kasus-kasus kanker anak itu mulai banyak mengenai atau pada remaja-remaja. Kalau zaman
saya dulu waktu sekolah kira-kira 10-15 tahun yang lalu, kasus leukemia paling banyak pada anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Sekarang kasus-kasus pada remaja itu sangat tinggi, atau kasus-kasus pada anak-anak yang masa sekolah. Nah, seringkali di lapangan anak-anak itu takut. Kalau dia kena pengobatan kanker misalnya kan kasih tahu, nanti kamu akan mengalami atau menjalani pengobatan kemoterapi selama 6 bulan. Kamu karena kanker ini, kanker leukemia, kamu adik nanti akan mendapat pengobatan selama 2,5 tahun. Mereka tuh langsung berpikir, aduh, saya tidak sekolah, terus saya ketinggalan teman-temannya. Akhirnya itu akan menjadi stres tersendiri bagi Ya, anak. betul. Seringkali kita ada kasus-kasus pada anak besar, terutama yang masih sudah SMP, kelas 3 atau kelas 6, kelas 3 SMA yang sebentar lagi mau ujian. Itu pasti menjadi beban tersendiri, sehingga anaknya murung. Akibatnya apa? Mereka tidak mau diajak ke rumah sakit. Karena apa? Takut ada efek samping dan lain-lain. Dengan adanya sekolahku dari yang digagas oleh YKK, dulu pada awalnya saya juga berpikir, ngapain sih anak di rumah sakit sedang kemo, masih disuruh belajar, apa bisa? Ternyata setelah saya pelajari lebih lanjut, aspek manfaat dari kegiatan tersebut itu jauh lebih baik. Ya, kita tidak bisa menyamakan sekolahku sama sekolah-sekolah yang istilahnya sekolah yang umum. Karena apa? Pada anak-anak yang sedang dengan pengobatan, tentu saja kemampuannya mungkin lagi menurun karena kondisinya. Jadi mungkin karena capek, di kemo itu kan pasti capek. Nah itu sehingga mereka setidaknya tidak ketinggalan jauh dari pelajaran. Dan alhamdulillah dari program dari sekolahku itu sudah diakui juga oleh dinas dinas pendidikan ya, sama sekolah masing-masing, sehingga nilai yang didapat itu yang saya tahu itu bisa dipakai sebagai nilai yang berlaku di sekolah formal. Ya, sehingga kita bisa mereka transfer tidak, kita transfer sehingga mereka tidak perlu mengulang. Itu yang saya senang sekali, sehingga mereka kita motivasi, tidak apa-apa, bahkan kamu nanti walaupun pengobatan selama tidak sedang masuk obat, kamu masih bisa belajar. Memang kemarin saat pandemi COVID itu ya memang ya saya akui bahwa peran sekolahku itu mulai berkurang ya. Tapi memang. Kalau sekarang ini COVID istilahnya bukan tidak ada ya, sudah mereda ya, dengan tindakan-tindakan kita, upaya pencegahan ya, saya berharap bahwa sekolahku bisa dimulai lagi. Ya. Baik. Nah, Bu Ira, untuk mempunyai ide sekolahku, kemudian running, kemudian menyetarakan, itu kan butuh proses itu. Bagaimana ceritanya? Ya, itu justru itu saya mau cerita bahwa ini semua proses adalah learning by doing. Jadi dikala kami mendapatkan siswa-siswa yang usia sekolah, kelas 3, kelas 5, kelas 6 gitu ya. Mereka tuh lagi senang-senangnya sekolah. Jadi dikala dia harus kemo, dia kan di kampungnya tuh masih sekolah. Jadi nggak ada merasa bahwa imunitasnya rendah, jadi kalau bisa jangan bergabung di sekolah umum. Anaknya kepengen sekolah, pokoknya gitu. Nah, segitu sama ibunya diajak, ayo kita mesti kemo. Saya nggak mau karena saya takut ketinggalan pelajaran. Nah, disinilah kami menawarkan, nggak usah khawatir karena YKK sekarang punya sekolah. Hah, masa sih punya sekolah? Emang siapa? Ada gurunya? Ada. Nah, ini juga learning by doing, salah satu yang langsung kita putuskan. Gurunya itu nggak boleh sembarangan. Awalnya memang kita awali dengan guru-guru relawan. Kita tahu aja kalau guru relawan. Baru ngajar 1 kali, besoknya nanti saya datang ya, saya ngajar. Pas besoknya datang ditungguin, nggak datang. Nanti tanya, kamu kenapa nggak datang? Aduh maaf, saya soalnya harus nganter ibu saya, nganter ke sana kemari, jadi nggak ngajar. Saya bilang ini nggak bisa seperti ini. Akhirnya kita langsung rekrut guru yang kita gaji untuk standby ngajar. Sehingga kita bisa memastikan bahwa dia siap untuk mengajar anak-anak ini. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi kita awali memang hanya 2 guru yang kita gaji untuk ngajar anak-anak yang saya janjikan bahwa kamu nanti di rumah kita itu nanti ada guru yang ngajarin, baru dia datang ke rumah kita dan dia percaya. Seeing is believing.
dia lihat bahwa memang ada guru dan memang diajarin. Nah, baru kemudian kita bikin lagi kegiatan lagi yang lebih gila lagi adalah koordinasi langsung ke sekolah asal. Itu luar biasa. Ya. Nggak gampang Effort itu. tersendiri. Nggak gampang. Ya. Karena apa? Dikala kita menghubungi sekolah Sekolahnya. tersebut, siapa kamu? Sekolah apa kamu ini? Terdaftar nggak? Gurunya siapa? Diketahui nggak oleh Kemendikbud? Wah, segala macam pertanyaan. Iya, Itu. iya. Pasti Itu tantangan kita. Tapi untung ya, puji Tuhan sekarang semuanya udah berjalan baik dan sudah bisa diterima dan sudah dibuktikan bahwa itu berhasil, dan sekolah-sekolah yang udah banyak sekolah yang membuktikan bahwa memang YKK tidak main-main, sehingga akhirnya bisa tetap berjalan. Tetapi ya sekali lagi, tadi di dalam pertemuan tadi kalau boleh saya singgung ya, itu saya juga sampaikan bahwa intersektoral yang harus dilibatkan adalah Kemendikbud, karena adalah untuk pendidikan. Ya. Siapa yang ngurusin pendidikan ini? Ya. Kanker anak itu udah sedikit, nggak prioritas, sementara yang sekolah kan juga sedikit, nggak prioritas lagi gitu loh. Tapi kan kepentingan endorsement atau acknowledgement atau legitimasi sekolahku ini kan diperlukan untuk anak-anak bisa sekolah dengan tenang gitu loh. Setiap kali kita harus berusaha meyakinkan kepada orang tua, kepada sekolah asal, mengatakan bahwa sekolahku YKK ini bukan abal-abalan loh, sekolah beneran loh. Dan itu setiap kali kita. Dan gurunya nggak kena cleansing kan? Nggak. Ketawa nih. Ini para guru-guru ketawa Nah, nih. kalau yang ini memang dia nggak kena cleansing, tetapi buru-buru cleansing. Mau mendaftarkan diri Dapodik aja nggak bisa masuk. Ini sesuatu perjuangan lagi yang kita mesti lakukan. Ya. Itu ada kendala lagi yang kita sedang atasi itu, tapi ya mudah-mudahan kedepannya bisa. Pasti ada jalannya. Ya, Pasti ada mudah-mudahan. jalannya. Amin. Ya. Dokter Andi, Iya. kita teruskan mungkin ya 1-2 poin lagi. Dengan melihat ini dan kebutuhan kalau di dalam dunia medis mungkin ada yang namanya supportive care. Iya, Salah satunya betul. adalah housing, sudah ada home atau hospital schooling. Kira-kira apa lagi yang Bu Ira bisa bantu? Karena hebat sekali beliau ini. Iya, saya akui hebat sekali ya YKK itu yang sudah menyediakan rumah, sosial supportnya juga, kemudian sekolahku. Tapi satu yang penting yang harus kita lakukan ya terhadap kanker itu, bahwa yang kita obati itu tidak hanya penderita kankernya atau orang yang kena kanker, tapi kita juga harus melakukan tindakan supaya yang nggak kena kanker itu tidak menjadi kanker. Yang kedua, andaikan dia kena kanker, kita bisa mendeteksi dini. Nah, itulah bagusnya, sehingga saya juga sering kali ikut acaranya YKK ya. Ada kegiatan SOS-Edu ya, nggak salah namanya itu. Jadi yang saya salut, selain mereka memberikan aspek membantu tugas utamanya ke kuratif atau pengobatan serta pendukung dari pengobatan anak kanker itu sendiri, tapi ternyata kegiatan dari YKK itu tidak hanya fokus pada yang sakit dalam artian atau keluarga dari yang sakit, tapi juga mengedukasi masyarakat untuk punya awareness sehingga dia bisa mendeteksi dini kanker itu sendiri, kemudian bisa ada kanker, ada gejala kanker yang terlihat pada saudaranya, pada temannya atau apa, sehingga segera melakukan deteksi dini ke rumah sakit atau petugas kesehatan. Itu yang sangat saya akui salut, yang sangat bermanfaat, karena itu mungkin saja itu lepas dari kita sebagai tenaga medis yang kadang beberapa dari kita sudah waktu itu habis untuk aspek pelayanan, sehingga kita aspek promosi, aspek preventif terhadap kanker itu kadangkala memang sedikit dalam tanda kutip, mungkin kurang menjadi penekanan. Sehingga itu seringkali kalau saya berbicara dengan ada acara di dinas kesehatan atau di rumah sakit pada tenaga medis, saya selalu menyempatkan untuk bilang bahwa
lakukan edukasi, deteksi dini kanker. Jangan Ya. hanya memfokuskan pada yang sakit aja, karena yang tidak sakit itu butuh untuk tahu bahwa ini kanker, segera berobat. Karena anak sama dewasa itu kembali lagi berbeda ya. Ya. Orang Ya. dewasa bisa mengeluh, ini perut saya ada benjolan apa ya ini. Sedangkan anak, orang tua juga kurang aware, kurang waspada. Ya. Tahu-tahu benjolan sudah besar. Atau kanker mata contohnya yang secara kasat mata kadang nggak kelihatan sampai timbul penglihatan yang bermasalah atau mata yang keluar, mata yang Keluar, menonjol ya. sehingga perlu operasi. Padahal kalau kita bisa mendeteksi dini itu sangat bagus. Dengan anak ditempatkan di tempat terang, kemudian tiba-tiba dimatikan di senter lah, atau istilahnya akan ada mata kucing lah. Kalau kita membahas deteksi dini kanker itu perlu waktu yang panjang kira ya. Jadi memang kuat sekali. Karena apa? Kanker anak itu macam-macam, gejalanya macam-macam. Dan itulah manfaat yang bisa saya ambil sebagai tenaga medis, sebagai dokter spesialis anak bidang hematologi onkologi. Saya sangat dibantu sekali dari YKG ini dalam hal memberikan edukasi, karena seringkali saya lihat kegiatan mereka itu rutin, bukan insidental. Misalkan, oh pas hari kanker kegiatannya banyak, di luar itu enggak. Adalah mereka sudah melakukan kegiatan itu banyak sekali, ke SD, SMP, ke tingkat universitas, ke masyarakat awam, ke semuanya sudah. Saya kira kalau untuk urusan itu saya tidak meragukan lagi. Iya, saya tidak melakukan. 2010 Ya. saya diajak Bu Ira ke Sorong dan Manowari ya, waktu itu. Kita bakti sosial kan. Sosiedu juga, Sosiedu juga. Nah, sehubungan dengan itu, dan sekarang dulu menerbangkan beberapa orang ke jauh, tempat jauh, kemudian di sini sekarang ada 54 tempat tidur. Betul. Tentu untuk kos operasional bukan hal yang sedikit, Bu Ira. Betul. Boleh diceritakan di spill bagaimana mengorganize? Ya, itu perjuangan tersendiri ya, tetapi lagi-lagi berkat yang pasti adalah Tuhan yang membantu, karena tidak ada yang nggak mungkin untuk beliau. Kadang-kadang kita sendiri juga bingung dari mana kok kita bisa memperoleh uang seperti itu. Tapi saya yakin dengan kegiatan yang sudah kita lakukan dan orang juga sudah melihat, kita sudah bisa menyampaikan. Kita punya website yang cukup live, jadi betul-betul live daily, semua perkembangan dari kegiatan yang kita lakukan kita masukkan dalam Updated. website ya, website, IG, YouTube. TikTok, YouTube ya, seperti podcast ini, semuanya adalah kita lakukan supaya orang, masyarakat aware bahwa kita nggak akan mungkin bisa sendiri, harus didukung oleh banyak pihak. Dan itu berlaku terutama korporasi besar. Mereka melihat seperti itu, mereka serta-merta mereka yang bertanya kepada kita, apa yang kira-kira saya bisa bantu. Kita tinggal langsung taruh aja, sebab semua udah kita siapkan di dalam nampan. Anda mau yang kecil, yang gede banget, yang sangat gede, silakan pilih. Aspek Gitu, yang mana? yang mana yang mau diambil. Untuk kita nggak ada masalah. Boleh yang dari 10.000, boleh yang sampai 15 M, monggo. Dan itu dipilih gitu loh. Jadi saya kira sesuatu itu semua karena kita dukung keseriusan dari kita mengerjakan ini semua. Transparansi. Saya banyak, ya tentu transparansi bisa dilihat di website kita. Dari segi pengeluaran, laporan kami diaudit dari sejak berdiri tahun 2006. Itu yang penting. Uang kita dari mulai cuma 900.000 itu udah diaudit sampai detik ini kita diaudit. Berapa ratus M sekarang? Wah, saya sampai nggak bisa ngitung. Ya, untuk saya nggak penting. Yang penting harus bisa berputar. Bahwa kapan kita butuhkan ada, nah itu yang penting. Sebab kalau dipikir-pikir, besok ada nggak ya duit? Jangankan untuk gaji, kira-kira ada nggak ya? Setengah mati loh mikirnya. Tetapi kok ya mukjizat selalu ada dan semua bisa membantu itu. Saya kira ada satu kata yang perlu saya highlight itu, karena saya suka sepeda. Maka ada orang bilang ini adalah salah satu postulatnya Einstein ya. Tetaplah mengayuh agar roda berputar supaya kamu tidak jatuh.
Iya, betul. Itu saya kira ya. Betul. Saya setuju karena kalau kita berhenti bisa jatuh. Ya. Kita betul sekali. Sahabat Wiker, saya kira obrolan yang asik dengan dua orang yang saling saling berinteraksi, saling berhubungan antara dokter dan kemudian antara Bu Ira sebagai lembaga swadaya masyarakat atau bahasa Inggrisnya NGO, ya, yang saling membutuhkan, saling mengisi apapun namanya, tetapi semua bekerja bersatu untuk kepentingan anak yang menderita. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Jangan lupa kasih like ya, kemudian subscribe itu penting karena subscriber itu juga menentukan nafas dari. Betul sekali. Iya, betul sekali. Kemudian di komen lah, kasih komen, dan kalau perlu untuk disebarkan, di-share ke teman-temannya. Ya. Sekali lagi sahabat Wiker, terima kasih perhatian Anda. Terima kasih juga dari saya. Ya, dari YKI. Kali ini saya dua spesialis. Oh bukan, saya kali ini sebagai host, bukan sebagai tamu. Tapi tamu ya. Sebagai tamu, tapi juga bisa sebagai host. Juga adalah dokter yang juga mengobati anak-anak kita. Dan yang paling penting adalah kehadiran bapak-bapak di sini juga membantu untuk meningkatkan penanggulangan kanker anak di Indonesia. Ini sesuatu juga yang kita harus juga appreciate. Karena tanpa dukungan Bapak kita nggak akan kemana-mana. Kita semua tahu. Tadi saya waktu ngobrol, ini aneh nih. Ini terpaksa saya harus buka lagi nih. Ini agak aneh nih. Tadi dikatakan ada satu yayasan, dia bilang, ya saya sebut aja YKI. Kalau kanker anak tuh di kita kecil banget, jadi kita nggak pernah angkat programnya. Nah, itu YKI aja mengakui. Terus kita bicara Kementerian Kesehatan, bagaimana mau mengundang intersektoral dalam hal ini Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, itu bagaimana mau mengundang mereka semua untuk mereka duduk bareng-bareng, memperhatikan dan memikirkan ini. Kalau nggak akan bisa maju. Tuberkulosis saja tadi di sesi saya, tuberkulosis saja yang segitu gedenya itu ngaturnya harus pakai perpres, ini susah banget. Lah kita kapan mau pakai perpres? Kayak gitu-gitu loh ya. Jadi tanpa bantuan bapak-bapak nggak akan mungkin itu berhasil. Jadi tetap saya hargain kehadiran dan bahwa tadi kehadiran pakar kanker anak banyak banget menurut saya kira itu sesuatu, dan itu juga sudah di roadshow ya, udah dari Jogja, Bandung, Padang. Saya lihat ada di mana kemarin satu kota Kupang ya. Kupang. Di Kupang juga ada, itu luar biasa banget loh. Jadi itu sesuatu banget. Oke, Dr. Andi, ada closing statement? Jadi prinsipnya bahwa kanker itu bukan suatu hambatan untuk maju ya bagi ini adik-adik semua yang kebetulan diberi ujian kanker, tapi bahwa jadikanlah kanker itu sebagai batu loncatan untuk tetap bisa maju, bisa istilahnya bisa maju dan tetap terus harus berkembang. Jadi kanker bukan suatu hambatan, tetapi harus dijadikan sebagai tantangan untuk hidup lebih baik. Amin. Ya, terima kasih. Baik. Sekali lagi terima kasih kepada sahabat Wiker semuanya. Sekali lagi jangan lupa di like, share, subscribe. Terima kasih. Kita ketemu kapan-kapan.